Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang perempuan, yaitu dimana gagasan perempuan di sini bergerak untuk membela kaum perempuan. Nah, di sini menjadi pembahasan tema yang terakhir tentang perempuan, dimana tokoh yang menggagasnya adalah Ibu R.A. Kartini, yaitu feminisme Indonesia. Nah, di sini ada yang dibahas dari beliau, katanya untuk membentuk sebuah peradaban, untuk membentuk sebuah kehidupan yang berdampak positif, maka di sini kuncinya adalah pendidikan perempuan. Jadi perempuan-perempuan di seluruh Indonesia wajib dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Lah, katanya Ibu R.A. Kartini, karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita itu dapat memberi pengaruh kepada masyarakat, maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi seorang guru, agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita. Oh, saya ingin sekali menuntun anak-anak itu, membentuk wataknya, mengembangkan otaknya yang muda, membina mereka menjadi wanita-wanita dari hari depan, supaya mereka kelak dapat meneruskan segala yang baik itu bagi masyarakat kita. Pasti akan membahagiakan bila mana wanita-wanitanya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, ini adalah gagasan yang luar biasa sekali dari Ibu R.A. Kartini, bahwasanya tidak hanya laki-laki saja loh yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan justru perempuanlah yang harus juga mendapatkan pendidikan, karena perempuan memiliki peran penting di situ. Peradaban ini bisa ada, bisa maju, itu karena hadirnya perempuan. Di banyak sejarah, di banyak cerita-cerita, peran perempuan itu banyak yang menjadikan anak-anaknya itu menjadi orang yang sukses di situ, menjadikan peradaban masyarakat inilah akan lebih maju. Nah, inilah alasan latar belakang R.A. Kartini untuk membela kaum perempuan, karena dirasa pengaruh budaya, pengaruh masyarakat, pengaruh aturan-aturan tertentu itu sudah meminggirkan kaum perempuan. Jadi seolah-olah perempuan tidak eksis lagi di situ. Eksistensi manusia dalam sosok perempuan itu hilang dikarenakan pengaruh budaya, pengaruh tindakan-tindakan masyarakat. Makanya di sini inti dari kehidupan ketika mau membentuk peradaban yang maju, maka kasihlah pendidikan di situ, pendidikan yang baik, khususnya bagi kaum perempuan di situ. Nah, makanya di sini nanti R.A. Kartini itu membangun sebuah lembaga yang mana itu khusus untuk mendidik kaum perempuan. Lah, nantinya beliau mengajar dari satu perempuan ke perempuan lain hingga nanti muridnya itu menjadi banyak sekali. Dan itu memang pada zaman kehidupannya beliau itu dikhususkan bagi kaum perempuan di situ. Nah, inilah makanya bagi kaum perempuan harus memiliki semangat yang tinggi untuk menggapai cita-citanya. Lah, untuk menggapai cita-cita itu harus ditempuh melalui jalur pendidikan yang mulia di situ. Nah, terus ini ada gagasan lagi dari beliau, yaitu pendidikan untuk ibu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan perempuan kan kodratnya pasti akan melahirkan. Kodrat dari perempuan adalah menjadi ibu di situ. Jadi ditekankan oleh R.A. Kartini ketika perempuan sudah beranjak dewasa, sudah menikah, dan nanti dia akan menjadi ibu, maka jalur penting ya harus menempuh pendidikan.
Nah, ini katanya beliau, bukan tanpa alasan orang mengatakan kebaikan dan kejahatan dimulai anak bersama air susu ibu. Alam sendirilah yang menuju dia untuk melakukan kewajiban. Sebagai ibu, dialah pendidik pertama bagi anak. Di pangkuannya anak pertama belajar merasa, berpikir, dan berbicara. Dan dalam banyak hal pendidikan, pertama-tama bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan benih kebaikan dan kejahatan ke dalam hati manusia yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya. Dan bagaimana sekarang ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terdidik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan pesatnya kalau perempuan dalam hal itu terbelakang. Sekali lagi, gagasan yang muncul di sini adalah tentang pendidikan. Karena menurut R.A. Kartini, hal yang paling fundamental ketika manusia dilahirkan di alam dunia itu adalah di ranah kebaikan ibu, di ranah kebaikan perempuan. Di situ ketika perempuan melahirkan suatu anak, pendidikan pertama kali dalam kehidupan itu dilakukan di pangkuan ibunya. Di situ anak akan belajar merasa, akan belajar berpikir dan berbicara. Dan itulah nantinya akan dibawa dalam proses kehidupannya yang panjang. Lah, di situ juga akan menentukan nanti anaknya akan menjadi baik atau menjadi jahat. Dan peran perempuan di sini sangat berpengaruh sekali. Makanya katanya R.A. Kartini, bagaimana mungkin perempuan di tanah Jawa akan mendidik anaknya kalau mereka sendiri pun tidak terdidik sebelumnya? Peradaban dan kecerdasan bangsa itu akan maju. Itu juga merupakan bagian dari pendidikan. Makanya pendidikan di sini sangat penting bagi perempuan khususnya. Karena nanti yang akan membantu anak meraih kesuksesan itu adalah titik awalnya adalah dalam didikan seorang ibu di situ. Makanya di sini R.A. Kartini sampai membela mati-matian kaum perempuan dan menghidupkan kembali semangat dari perempuan, bahwasanya perempuan tidak kalah penting dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa membangun sebuah perusahaan, kenapa perempuan tidak bisa? Kalau laki-laki bisa berkecimpung di dunia politik, kenapa perempuan tidak bisa? Kalau laki-laki bisa menjadi para ulama, bisa menafsirkan agama, bisa menjadi para ahli dari agama, kenapa perempuan tidak bisa? Nah, di sini beliau memberi satu pelajaran pada kita bahwa ketika kita berbicara tentang keilmuan, itu perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya di situ. Di sini hanya masalah tentang kemauan saja. Dan perempuan juga bisa setara dengan laki-laki di situ. Makanya disitulah pentingnya peran pendidikan dalam membentuk watak perempuan. Terus ada gagasan yang penting lagi dari Ibu R.A. Kartini, yaitu tentang pendidikan karakter di situ. Jadi katanya beliau, pendidik ialah yang mampu mendidik dengan budi dan jiwanya. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja, bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas. Pikiran belumlah lagi jaminan orang hidup susila dan mempunyai budi pekerti. Lah,
Kata-kata dari R.A. Kartini ini adalah ingin menunjukkan bahwasanya ketika kita menempuh pendidikan, maka yang pertama adalah didiklah moral budi dan jiwa terlebih dahulu. Karena sepandai apapun orang, secerdas apapun orang, sepintar apapun pengetahuan dari orang, tapi ketika moral budi dan jiwanya itu rusak, maka tidak ada artinya pendidikan di situ. Ketika dia tidak mempunyai sopan santun di situ, maka katanya R.A. Kartini, didiklah moral budi dan jiwa terlebih dahulu, agar kita bisa merasakan, agar kita bisa menjadi manusia yang mampu menempatkan pada situasi dan kondisi apapun juga di situ. Nah, inilah bekal bagi kaum perempuan untuk membangun peradaban dunia. Terus gagasan dari beliau tentang pendidikan ini mungkin belum banyak diketahui oleh kalangan perempuan, yaitu tentang pendidikan yang membebaskan. Katanya beliau, maka didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau ia sudah dewasa dalam pikirannya, silahkan dia memilih agamanya sendiri. Andaikan saja ia ingin menjadi Kristen karena keyakinannya, janganlah dihalang-halangi. Kalau ia menghendaki tetap berpegang kepada agama nenek moyangnya, itu pun juga sesuatu yang bagus. Ingin hatiku ini hendak beranak laki-laki dan perempuan yang akan kudidik, kubentuk jadi manusia sepadan dengan kehendak hatiku. Pertama-tama akan kubuang adat kebiasaan yang buruk yang melebihkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, katanya R.A. Kartini, pendidikan itu harus membebaskan. Misalnya ada anak yang ingin memiliki cita-cita, itu jangan dihalang-halangi. Sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, di situ kita harus mendukungnya, bahkan di wilayah agama sekalipun. Jangan kita membatasi dia, karena nanti ketika hal itu sudah menjadi proses dalam kehidupannya, ketika dia menjadi dewasa, di situ dia akan paham mana yang baik dan mana yang buruk dengan pondasi kita yang mendidiknya dari kecil. Tapi jangan pernah membatasi keinginan dari si anak itu. Makanya katanya R.A. Kartini, orang Jawa itu harus dididik supaya belajar berpikir sendiri. Karena setelah ia sudah dewasa dalam pikirannya, dia akan tahu di situ mana yang baik dan mana yang jelek di situ. Dan sekali lagi bahwa katanya R.A. Kartini, anak laki-laki dan anak perempuan itu sepadan. Jangan sampai membeda-bedakan di situ. Bahayanya ketika membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, di situ akan menjadi kebiasaan yang buruk. Lah, itulah yang dirasakan beliau ketika beliau masih dalam proses mencari jati diri. Nah, itulah kritik-kritik R.A. Kartini, gagasan-gagasan beliau untuk membela kaum perempuan. Maka lahirlah yang namanya feminisme Indonesia di situ, di mana laki-laki dan perempuan itu sama, haknya sama, kewajibannya juga sama. Lah, nanti dalam kehidupan akan terjadi yang namanya kesepakatan bersama. Mungkin ketika nanti misal sudah menjalani rumah tangga, di situ ada kesepakatan yang harus dibentuk agar nantinya tidak jadi konflik di situ. Nah, ini ada quote terakhir dari R.A. Kartini. Katanya beliau, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, akan tetapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi jangan sampai kita itu
merasa paling benar sendiri. Jangan sampai kita jatuh karena sikap kita sendiri dan kita tidak sadar di situ. Makanya harus hati-hati. Terus semboyan yang terkenal dari beliau adalah, tahukah engkau bunyi semboyanku? Apa kata beliau? Yaitu, aku mau. Lah, ini adalah sebuah semboyan yang luar biasa sekali menurut saya, karena dalam kehidupan ini adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, atau misalkan ketika kita ingin menjadi orang besar, modal awal, senjata awal kita adalah aku mau di situ. Apa artinya? Yaitu keinginan dari dalam diri kita sendiri, keinginan untuk mewujudkan segala cita-cita yang kita inginkan. Nah, kenapa Ibu Era Kartini bisa hebat menjadi panutan perempuan di Indonesia? Ya karena keinginan beliau itu besar dan beliau konsisten di situ. Sampai-sampai beliau menciptakan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang di situ. Karena memang kehidupan beliau latar belakangnya itu diselimuti oleh aturan-aturan budaya-budaya yang gelap. Dan nanti beliau mengubah itu menjadi titik terang di situ. Makanya sampai hari ini Ibu Era Kartini terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan beliau hanya mempunyai visi yang besar, misi yang besar di situ, yaitu untuk membela hak dan martabat dari kaum perempuan di situ.